Di zaman sekarang, hampir semua hal bisa kita pelajari dalam hitungan detik. Kita scroll, klik, tonton, lalu merasa sudah cukup tahu untuk berpendapat tentang politik, kesehatan, agama, bahkan perang di negara yang belum pernah kita datangi. Pelan-pelan tanpa sadar, kita membangun identitas sebagai orang yang melek informasi dan sulit dibohongi. Tapi seberapa sering rasa sudah tahu itu benar-benar lahir dari pemahaman yang dalam? Dan seberapa sering juga hanya karena kita pernah melihat satu video lewat di layar. Di titik ini, kalimat Socrates, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa," terdengar seperti gangguan kecil yang mengusik cara kita melihat diri sendiri. Di video ini, kita akan membedah kalimat itu sebagai pintu masuk untuk melihat satu rumusan masalah penting. Bagaimana ilusi pengetahuan terbentuk, apa itu kerendahan hati epistemik, dan sejauh mana keberanian mengakui ketidaktahuan justru menjadi pondasi dari cara berpikir yang lebih jujur dan matang. Kalau kamu perhatikan ruang diskusi, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, pola yang muncul hampir selalu sama. Suara-suara yang berbicara dengan penuh kepastian, di grup chat keluarga, di kolom komentar, di forum, di ruang kerja, kamu akan menemukan kalimat seperti, "Ini mah sudah jelas, faktanya begini." Hanya orang bodoh yang masih percaya itu. Jarang sekali ada yang berkata, "Ini dugaanku, tapi aku bisa salah." Atau, "Aku belum cukup mengerti, jelaskan pelan-pelan." Yang menarik, banyak dari kita justru membangun identitas dari pola seperti ini. Kita suka melihat diri sebagai orang yang kritis, rasional, gak gampang dibodohi. Kita bangga ketika bisa mengomentari isu politik, kesehatan, agama, ekonomi, dan teknologi dengan percaya diri. Rasa percaya diri itu memberi status psikologis tertentu. Kita merasa berada di atas mereka yang dianggap pasif atau kurang membaca. Namun psikologi kognitif sudah lama menunjukkan sesuatu yang cukup mengganggu. Ada fenomena yang disebut illusion of explanatory depth. Kita sering merasa sudah memahami sesuatu sampai kita diminta menjelaskan secara runtut bagaimana sesuatu itu benar-benar bekerja. Seseorang bisa sangat yakin bahwa kebijakan tertentu itu buruk, vaksin tertentu itu berbahaya, atau sistem ekonomi tertentu itu paling adil. Tapi ketika diminta menjelaskan langkah demi langkah, bagaimana mekanisme detailnya, dari mana data dan premisnya, argumen yang tadinya terdengar kuat tiba-tiba menguap menjadi slogan-slogan yang kabur. Ada juga pola lain yang mungkin sudah sering kamu dengar. Orang yang kemampuannya rendah dalam suatu bidang justru kadang merasa kemampuannya cukup, bahkan di atas rata-rata. Sementara mereka yang benar-benar mendalami suatu bidang justru makin sadar bahwa topik itu kompleks, penuh nuansa, dan susah disederhanakan. Akibatnya, orang yang paling lantang belum tentu orang yang paling banyak tahu, yang paling yakin belum tentu yang paling mengerti. Di titik inilah jarak antara merasa tahu dan benar-benar tahu menjadi berbahaya. Di era banjir informasi, kita bisa melompat sangat cepat dari tahap baru dengar ke tahap merasa paham. Dari satu video, kita membentuk sikap. Dari satu utas, kita menarik kesimpulan moral. Dari satu potongan berita, kita menghakimi sebuah kelompok. Keyakinan mengeras lebih cepat daripada proses memahami. Di tengah suasana seperti ini, kalimat Socrates, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa," bukan sekadar kalimat rendah hati yang indah. Ia adalah serangan langsung ke identitas yang kita bangun sebagai orang yang paham. Ia memaksa kita bertanya, pengetahuan yang selama ini kita banggakan, kokohnya karena apa? Karena kedalaman pemahaman? Atau hanya karena keenggangan mengakui bahwa kita sebenarnya belum mengerti? Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi justru disitulah ia menjadi penting. Secara historis, Socrates hidup di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia tidak meninggalkan buku. Yang kita miliki hanyalah jejaknya dalam tulisan murid-muridnya, terutama Plato.
Sokrates bukan guru yang berdiri di depan kelas, melainkan seorang pengganggu yang berkeliaran di pasar, jalan, dan ruang publik, mengajak orang bercakap dan bertanya. Ia dikenal dengan cara bertanya yang tajam dan sistematis, metode Sokratik yang pelan-pelan menggeluti pendapat lawan bicara sampai terlihat apakah pendapat itu sungguh berdiri di atas dasar yang kuat atau hanya di atas prasa-prasa yang terdengar meyakinkan. Suatu ketika, Orakel di Delphi menyatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak daripada Sokrates. Bagi Sokrates sendiri, ini pernyataan yang membingungkan. Ia merasa tidak punya pengetahuan istimewa apapun. Untuk mencari makna di balik ucapan orakel itu, Sokrates melakukan sesuatu yang radikal. Ia mendatangi orang-orang yang dianggap paling bijak di kotanya, politisi, ahli pidato, seniman, pemuka, dan menguji mereka. Ia bertanya tentang hal-hal yang mereka klaim pahami. Apa itu keadilan? Apa itu kebijakan? Apa itu pemerintahan yang baik? Awalnya, jawaban mereka penuh keyakinan. Mereka berbicara seperti orang yang berbicara di zaman kita. Jawabannya mantap, final, dan berwibawa. Namun ketika Sokrates mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, meminta definisi yang lebih tepat, meminta konsistensi, menunjukkan kontradiksi, jawaban yang tanpa kokoh itu mulai goyah. Definisi berubah-ubah, argumen berputar, dan pada titik tertentu, benang merah pemahaman itu putus. Sokrates menemukan pola. Banyak dari mereka tidak hanya tidak tahu, tetapi juga menyadari bahwa mereka tidak tahu. Disinilah ia mulai mengerti maksud orakel. Mungkin ia lebih bijak, bukan karena ia tahu banyak, tetapi karena ia menyadari bahwa pengetahuannya terbatas. Sementara banyak orang di sekitarnya hidup dengan keyakinan bahwa mereka memahami lebih banyak dari yang sebenarnya. Dari kesadaran inilah kalimat "saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa" mengambil makna yang sebenarnya. Itu bukan kalimat putus asa yang menyerah pada kebodohan, melainkan kalimat jujur yang menjadi pintu menuju pengetahuan yang lebih serius. Jika kita memindahkan kisah ini ke konteks sekarang, Athena bukan lagi sekadar kota di Yunani, melainkan cermin ruang digital yang kita tinggali setiap hari. Di sini, mimbar bukan lagi berada di alun-alun kota, tapi di layar ponsel. Semua orang bisa berperan sebagai orang bijak, sebagai komentator, sebagai analis. Dengan satu sentuhan, kita bisa mempublikasikan opini ke ratusan atau ribuan orang. Dan seperti tokoh-tokoh di Athena, banyak dari kita berbicara dalam nada seolah-olah kita benar-benar mengerti. Kita mengikuti berita geopolitik dengan percaya diri, memberi komentar tajam tentang kebijakan ekonomi, mengomentari wacana agama dan sains, lalu merasa identitas kita kokoh. Aku orangnya kritis, aku orangnya rasional, aku sudah melek isu. Identitas itu menyenangkan. Ia memberi rasa unggul terhadap mereka yang dianggap pasif, apatis, atau kurang baca. Masalahnya, identitas ini bisa membuat kita alergi terhadap kalimat paling jujur yang seharusnya menjadi dasar setiap proses belajar. Aku tidak tahu, atau yang sedikit lebih halus, aku belum mengerti. Disinilah kerendahan hati epistemik menjadi penting. Kerendahan hati epistemik bukan berarti kita berhenti berpikir dan hanya pasrah mengikuti pendapat orang lain. Ini bukan ajakan untuk meremehkan diri sendiri atau menolak semua klaim pengetahuan. Justru sebaliknya, ini adalah sikap yang lahir dari pengakuan bahwa pengetahuan manusia, termasuk pengetahuan kita sendiri, selalu parsial, terikat konteks, dan mungkin keliru. Kerendahan hati epistemik membuat kita sadar bahwa setiap pandangan hanyalah potongan kecil dari kenyataan yang jauh lebih luas, bahwa pengalaman pribadi, lingkungan sosial, media yang kita konsumsi, dan bias-bias dalam pikiran kita membentuk cara pandang yang tidak netral. Dengan sikap ini, seseorang tetap boleh berpendapat, tetap boleh yakin, tetapi ia menambahkan satu lapisan kejujuran. Sejauh yang aku pahami sekarang, ini pendapatku. Tapi bisa saja aku salah, dan aku bersedia merevisi jika data dan argumen yang lebih kuat muncul. Masalahnya, sikap seperti ini tidak terlalu cocok dengan logika algoritma media sosial.
Platform digital mengangkat dan memberi hadiah pada konten yang terasa tegas, final, emosional, dan polarisasi. Konten yang berkata, ini rumit dan aku bisa perlu dikoreksi, itu biasanya jarang viral. Yang menyebar cepat adalah kalimat, ini sudah jelas, hanya orang bodoh yang tidak setuju. Di medan seperti ini, mengakui ketidaktahuan sering terasa seperti kekalahan sebuah identitas. Padahal, bahaya terbesar di dunia pengetahuan bukan sekedar tidak tahu, tetapi tidak tahu bahwa kita tidak tahu, namun berbicara seakan tahu segalanya. Orang yang benar-benar tidak tahu kadang masih mau belajar. Orang yang merasa sudah tahu, padahal pengetahuannya dangkal, jauh lebih sulit disentuh. Ia akan mengabaikan data yang bertentangan, mencari sumber yang menguatkan pendapatnya, dan mengelilingi diri dengan komunitas yang memantulkan keyakinan yang sama. Inilah yang dalam psikologi disebut sebagai bias kognitif. Confirmation bias yang membuat kita lebih mudah menerima informasi yang mendukung pandangan kita. Bias ketersediaan yang membuat kita menilai dunia berdasarkan contoh paling dramatis yang mudah diingat. Dan banyak bias lain yang membuat pikiran kita licin, penuh jalan pintas. Kita jarang melihat keseluruhan lukisan, tetapi sudah berani mengomentari seluruh isi museum. Kerendahan hati epistemik berfungsi sebagai rem dalam situasi seperti ini. Ia tidak menjamin kita selalu benar, tapi setidaknya mengurangi kemungkinan kita berlari terlalu cepat dengan keyakinan yang rapuh. Dengan sikap ini, kita belajar menunda kalimat, faktanya begini, dan menggantinya dengan setahu saya sejauh ini. Kita berani berkata, aku belum cukup paham untuk memberi penilaian final. Di budaya yang memuja kepastian, kalimat-kalimat seperti ini terdengar lemah. Padahal, justru disitulah letak kekuatan dan kedewasaan berpikir. Bayangkan, dalam pengambilan keputusan sehari-hari, dalam pekerjaan, bisnis, hubungan personal. Kerendahan hati epistemik membuat kita sadar bahwa informasi yang kita miliki tidak pernah lengkap. Kita tetap harus memutuskan, tetapi dengan kesadaran bahwa keputusan itu perlu terbuka terhadap revisi jika datang informasi baru. Kita menjadi lebih berhati-hati, tidak gegabah, namun juga tidak lumpuh. Dan bayangkan bagaimana sikap ini mempengaruhi cara kita menilai orang lain. Tanpa kerendahan hati epistemik, kita mudah memberikan label malas, bodoh, fanatik, naif, jahat. Padahal, penilaian kita biasanya dibangun dari fragmen-fragmen kecil, bukan keseluruhan cerita hidup seseorang. Sikap yang lebih rendah hati mengingatkan yang aku lihat hanya sebagian kecil, mungkin ada latar belakang, tekanan, atau pengalaman yang belum aku pahami. Di kedalaman semua ini, ada ketegangan yang tidak bisa dihapus. Manusia butuh pengetahuan, tetapi juga butuh rasa aman. Kepastian memberi kenyamanan psikologis, keyakinan bahwa aku di pihak yang benar, memberikan rasa tenang, rasa memiliki identitas yang kokoh, mengakui aku tidak tahu atau mungkin aku salah. Berarti mengguncang sedikit pondasi rumah yang kita bangun di dalam kepala. Itu menakutkan, tidak mengherankan jika banyak orang lebih memilih keyakinan yang menenangkan daripada pengetahuan yang jujur. Lebih nyaman mempertahankan opini lama yang sudah menyatu dengan identitas daripada membuka diri pada koreksi yang mungkin menyakitkan. Namun, disinilah Socrates dengan kalimat yang sederhana mengusik kita. Ia menunjukkan bahwa keberanian intelektual bukan hanya berani bicara, tetapi berani mengakui keterbatasan. Bukan hanya berani mengkritik orang lain, tetapi berani membiarkan keyakinan sendiri diperiksa. Pembahasan tentang kalimat Socrates, saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa, pada akhirnya mengantar kita pada satu kesimpulan penting, bukan kebijaksanaan, bukan sekadar soal memiliki jawaban, tapi soal keberanian mengakui batas pengetahuan sendiri. Di tengah budaya yang memberi panggung terbesar bagi suara paling yakin dan paling keras, kerendahan hati epistemik justru muncul sebagai salah satu bentuk kecerdasan yang paling halus, namun paling dibutuhkan. Dengan mengakui bahwa pengetahuan kita selalu terbatas, kita membuka ruang untuk terus belajar, mendengar, dan merevisi.
Kita tidak lagi menganggap setiap opini sebagai benteng terakhir identitas yang harus dipertahankan dengan segala cara, melainkan sebagai posisi sementara yang boleh digeser ketika keberanian menuntut demikian. Dalam diskusi publik, sikap ini berpotensi menurunkan ketegangan, mengubah debat menjadi dialog, dan mengurangi polarisasi yang hanya menyisakan kebisingan tanpa pemahaman. Dalam kehidupan pribadi, sikap ini membantu kita mengambil keputusan dengan lebih matang, bersikap lebih adil pada orang lain, dan hidup dengan identitas yang jujur. Pertanyaannya, tentu saja bukan hanya sekadar apakah kita tahu atau kita tidak tahu, melainkan berani sejauh apa kita mengakui bahwa sebagian dari apa yang kita yakini bisa saja keliru. Berani sejauh apa kita menahan diri untuk tidak langsung menghakimi, tidak langsung menyimpulkan, tidak langsung merasa paling paham. Jika tema-tema seperti ini tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana bias bekerja, dan bagaimana membangun kerendahan hati dalam pengetahuan, kamu rasa penting untuk terus dibahas, maka perjalanan tidak berhenti di sini. Masih banyak konsep lain yang menunggu: bias kognitif, paradoks logika, kebodohan kolektif, cara berdiskusi tanpa hancur oleh ego, dan bagaimana membangun cara berpikir kritis tanpa kehilangan kerendahan hati. Disinilah aku mengajakmu melakukan dua hal sederhana sebagai langkah lanjut. Pertama, bawa pulang satu pertanyaan dari obrolan ini dan renungkan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam pendapat yang paling aku banggakan, seberapa dalam sebenarnya aku sudah memahami. Kedua, jika kamu ingin ikut perjalanan lebih jauh membongkar cara berpikir, dukung dengan cara yang paling sederhana. Berikan like, komentar, bagikan ke satu orang yang kamu rasa perlu mendengar ini, dan ikuti pembahasan berikutnya. Bukan karena algoritma butuh angka semata, tetapi karena semakin banyak orang yang diajak melihat pengetahuan, bukan hanya sebagai kumpulan fakta, melainkan sebagai perjalanan panjang untuk selalu dimulai dari satu pengakuan sederhana. Masih banyak yang belum kita ketahui, dan mungkin di dunia yang merasa tahu segalanya, orang paling waras adalah mereka yang masih berani berkata, "Aku belum mengerti." Mari kita belajar pelan-pelan.